goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan kita sudah berkumpul di rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu secara live. Untuk itu adik-adik, kakak undang adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, masih dalam keadaan berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita yang berkata, bila roh Allah ada di dalamku. Dengan gerakan ya adik-adik. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya adik-adik, disilakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, duduk yang rapi. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ikut mengikuti ibadah sekolah Minggu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah Minggu ini kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Ya, adik-adik kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu, kepada adik-adik siapkan persembahannya, lipat persembahannya baik-baik, dan kita melakukan lagu yang berjudul Beri Syukur, Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ika. Untuk itu, untuk menjemput pelayan firman, kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Baik, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat, kuat. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kami berterima kasih karena di pagi hari ini kami telah menaikkan ungkapan syukur kami, puji-pujian kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, pembacaan kita di minggu ini terdapat dalam Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas 22 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Perikopnya yaitu Petrus menyangkal Yesus. Nah, di sini kakak tidak akan membacakan ayat Alkitabnya, nanti
Yang sudah bisa membaca boleh membacanya, dan yang belum bisa membaca boleh minta tolong ke orang tuanya untuk membacakannya. Nah, tema kita di minggu ini yaitu taat dalam sengsara atau penderitaan. Nah, mari kita menyaksikan video bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Bagaimana, sedih kah tidak? Ya, pasti sedih karena pada saat itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Di akhir cerita, Petrus menangis dengan terseduh-seduh. Dia menyesal bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, pada saat itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Bagaimana itu 3 begini kah? Oh bukan, 3 tuh begini ya. Pada saat itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, adik-adik sekalian, adakah tidak di sini adik-adik mau kah tidak jadi seperti Petrus? Kalau kakak pengasuh tidak mau, adik-adik mau? Iya, kita tidak boleh sama seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, tapi seringkali dalam kehidupan kita masih sering sama seperti Petrus. Kita sering berbohong, kita sering tidak menepati janji seperti Petrus. Dia bilang bahwa Tuhan, saya akan setia sama Tuhan. Biarpun saya mati untuk Tuhan, saya akan tetap setia sama Tuhan. Tapi pada saat itu dia ketakutan. Petrus takut sehingga dia menjadi tidak taat. Dia lupa akan janjinya sama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Ketika kita menjadi anak Tuhan yang setia, yang tidak berbohong, kita rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, maka tidak akan ada lagi ketakutan di dalam diri kita, seperti Petrus. Nah, saat kita dalam ketakutan adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat kita dalam ketakutan, maka kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita keberanian untuk melakukan hal yang benar. Nah, jangan seperti Petrus tadi, yang karena dia ketakutan, sangat ketakutan, sehingga dia tidak sanggup untuk mengatakan kebenaran. Dia tidak sanggup mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Nah, untuk itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka berbohong. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran sama mama papa. Kalau jamnya sekolah minggu, kita sekolah minggu. Tuhan sangat baik untuk kita. Jadi adik-adik, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, maka seperti yang tadi kakak bilang, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Biarpun kita masih kecil, tapi ingat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi ini. Amin untuk firman Tuhan. Baik adik-adik, seperti cerita kita tadi, kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang berbohong. Maka mari kita menyanyi angkat satu pujian yang berkata, bohong, bohong, bohong itu dosa. Kita menyanyi dengan gerakan dan penuh sukacita. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami berterima kasih karena ibadah kami boleh selesai dengan baik ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berbohong. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut lagi ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, berikan mereka hikmat, kepintaran, bijaksana Tuhan, hanya daripada-Mu ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang mungkin pada saat ini lalai Tuhan tidak mengikuti sekolah minggu, Tuhan jamah agar minggu depan boleh sama-sama mengikuti sekolah minggu bersama-sama dengan kami di rumah. Ya Bapa, kami berdoa juga buat orang tua kami, Tuhan jadikan mereka orang tua yang takut akan Tuhan agar mereka dapat menjadi contoh untuk kami ya Bapa, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati mereka ya Bapa dalam bangku pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tetap berkati mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka agar Tuhan, nama Tuhan tetap ditinggikan di dalam seluruh kehidupan mereka. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu terima kasih kepada Kakak Ika untuk cerita firman-Nya di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak berbohong dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu diharapkan kepada adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyertai kami, mulai dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu mari kita menyanyikan lagu Mars Par. Sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya persembahkan kepadanya. Amin, amin. Ya demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom.